Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raja Fatrio Rahab dengan NIM 210306106 Prodi Peternakan. Di sini saya akan melakukan praktikum biokimia dengan dosen Ibu Pengampu, Ibu Tatif Kejanasari SPTMC. 1. Jelaskan struktur molekul dari enzim dan contohnya. Sebagian besar enzim terdiri atas dua komponen penyusun, yakni protein atau apoenzim dan non-protein atau gugus prostetik. Apoenzim adalah komponen paling dominan dalam struktur enzim. Selain itu, apoenzim ini bersifat labil karena mudah dipengaruhi oleh perubahan suhu dan pH, serta tidak tahan panas. Contohnya, lipase, amilase, maltase, dan tripsin. Yang kedua, jelaskan dua model cara enzim dalam bekerja. Ada dua teori mengenai cara kerja enzim, yaitu teori gembok dan kunci, lock and key, dan teori kecocokan industri, induced fit. 1. Tembok gembok dan kunci yang diusulkan oleh Emil Fischer pada tahun 1994. Menurut teori ini, suatu enzim hanya bekerja untuk suatu jenis substrat saja yang akan berkaitan pada sisi aktif. Enzim diibaratkan sebagai gembok dan substrat diibaratkan sebagai kunci. Titik enzim bergabung dengan substrat membentuk kompleks enzim substrat. Titik diubah menjadi produk, kemudian dilepas dari enzim. 2. Teori kecocokan terinduksi, induced fit, yang diusulkan pada tahun 1958 oleh Daniel E. Koslen Jr. Menurut teori ini, kofaktor atau aktivator enzim akan berkaitan dengan sisi allosterik dengan cara mengubah bentuk sisi aktif enzim agar dapat mengikat substrat tertentu. Substrat kemudian diubah menjadi produk dan lepas dari enzim. Enzim dapat digunakan kembali untuk substrat berikutnya. Yang ketiga, jelaskan klasifikasi enzim secara internasional dan masing-masing contohnya. Komisi Internasional dalam Sistem Tata Nama Enzim atau IUB, International Union of Biochemistry, menentukan 6 golongan enzim yang selanjutnya dibagi lagi menjadi subgolongan yang sesuai dengan reaksi yang dikatalisisnya serta ikatan yang dibentuk. Berdasarkan hal itu, maka klasifikasi enzim adalah 1. Oksidoredutase. Enzim golongan oksidoredutase berfungsi mengatalisis reaksi pemindahan elektron dari gugus. 2. Transferase. Enzim golongan transferase berfungsi mengkatalis reaksi pemindahan gugus satu karbon residu aldehid atau keton. Gugus yang mengandung asil alkil glikosil fosfor atau sulfur. Yang ketiga, enzim golongan hidrolase ialah enzim yang mengkatalis hidrolisis ikatan ester peptide glikosil ahidra. Yang keempat, liase. Enzim golongan liase adalah enzim yang mengkatalis penarikan gugus dari substrat yang menyebabkan timbul ikatan ganda atau reaksi sebaliknya. Enzim liase bekerja dengan ikatan C-C, C-O, C-N, C-S, dan C halida. 5. Isomerase. Enzim golongan isomerase mengkatalis introversi isomer optik, geometrik atau presisi. 6. Ligase.
Enzim golongan ligase mengkatalis penggabungan dua senyawa diikuti oleh pemecahan ikatan glisofat dalam ATP atau senyawa sejenis. Golongan ligase adalah enzim yang mengkatalis reaksi pembentukan ikatan. Yang keempat, sifat-sifat dari enzim. Pertama, enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas, spesifik 120 dasar-dasar biokimia kerjanya, dan aktivitasnya dapat diatur. Tanpa kehadiran enzim, suatu reaksi itu sangat sukar terjadi. Sementara dengan kehadiran enzim, kecepatan reaksi dapat meningkat sampai 107 kali. Yang kedua, enzim itu suatu protein. Struktur dari suatu enzim tidak lain adalah protein. Karena aktivitas katalitiknya bergantung pada integritas strukturnya sebagai protein. Walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Yang ketiga, enzim itu khusus fungsinya. Enzim itu tertentu. Tiap perubahan zat tertentu diperlukan suatu jenis enzim tentu pula. Misalnya enzim katalase yang digunakan untuk menguraikan H2O2. Amilase hanya untuk mengkatalis amilom sebagai substrat. 4. Enzim ada yang bisa berbolak-balik. Beberapa enzim kerjanya dapat bolak-balik. Misalnya enzim lipase dan bekerja untuk mengkatalis molekul lemak menjadi komponen penyusunnya, yaitu lemak dan gliserol, atau sebaliknya penyusun lemak dari komponennya lemak, gliserol plus asam lemak. Kelima, jelaskan bagaimana proses katalisator dalam bekerja. Enzim sebagai katalisator. Enzim merupakan katalis yang dapat mengubah laju reaksi tanpa ikut bereaksi. Enzim bersifat khas atau spesifik kerjanya dan aktivitasnya dapat diatur. Umumnya suatu enzim itu adalah protein, walaupun ada beberapa senyawa yang dapat bertindak sebagai katalis, misalnya RNA. Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi kerja dari enzim dan contohnya. Yang pertama, suhu kerja suatu enzim sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Setiap kenaikan suhu 100 derajat Celcius, kecepatan enzim kenaikannya suhu 10 derajat Celcius. Kecepatan enzim akan menjadi 2 kali lipat sampai batas suhu tertentu. Enzim dan protein pada umumnya dinonaktifkan oleh suhu tinggi. Enzim berdarah panas dan manusia bekerja paling efisien pada suhu 37 derajat Celcius. Sedangkan enzim hewan berdarah dingin pada suhu 25 derajat Celcius. Yang kedua, pH. Semua enzim peka terhadap perubahan pH dan nonaktif pada lingkungan pH. Sangat rendah atau asam kuat, dan pH tertinggi atau basa kuat. Contoh enzim pepsin memiliki pH optimum 2, sedangkan enzim tripsin memiliki pH optimum 8,5. Yang ketiga, konsentrasi enzim, substrat dan kofaktor. Jika pH dan suhu suatu sistem enzim adalah konstan dan jumlah substrat berlebihan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah enzim yang ada. Sebaliknya, jika pH, suhu, dan konsentrasi enzim konstan, maka laju reaksi adalah sebanding dengan jumlah substrat. Yang keempat, inhibitor. Aktivitas suatu enzim dapat dihambat oleh suatu senyawa yang dikenal sebagai inhibitor. Inhibitor digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu A. Yang bekerja secara tidak dapat atau irreversible. B. Yang bekerja secara dapat balik atau reversible.
Penggapatan yang irreversibel adalah golongan yang bereaksi dengan atau merusak suatu gugus fungsional pada molekul enzim yang penting bagi aktivitas katalitiknya. Bekerja secara bolak-balik atau reversible artinya enzim dapat mengkatalis penguraian suatu senyawa menjadi senyawa lain maupun sebaliknya. Mengkatalis penyusun senyawa-senyawa tersebut menjadi senyawa semula. Yang ketujuh, jelaskan bagaimana mekanisme feedback. Pengontrolan model feedback inhibition di mana enzim yang bekerja pada tahap awal atau E1 dihambat kerjanya oleh produk akhir atau Z, memberikan keuntungan pada sel, yaitu organisme tersebut dapat mengatur suplai energi dan mencegah menumpuknya senyawa intermediate. Selama proses metabolisme, banyak jalur metabolisme dalam tubuh organisme terbentuk cabang, sehingga proses feedback inhibition yang terjadi dapat berlangsung di beberapa lokasi. Mekanisme penghambatan ini dinamakan sequential feedback inhibition. Pada beberapa jenis jalur metabolisme, produk akhir dapat berkaitan dengan enzim, bukan pada sisi aktif enzim, tetapi pada titik kontrol lainnya. Jenis enzim demikian dinamakan enzim allosterik. Sekian dari praktikum saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.